wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubba lima li ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati para muallim, para asatidz, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Ustazah Umi Kulsum, kula tengaaken mugi-mugi wong Jawa ora iso yo. Orang Jawa. itu bahasa modern. Mugi tansah pepareng wilujeng selamat, sehat wal afiah panjang umur dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ugi dumateng panjenenganipun Ustazah Hajah Ibu Surati ya. Sering ketemu tapi namanya nggak tahu. Ibu Hajah Surati atau Ibu Haji Mustafa sama aja. Selaku Ketua Majelis Taklim Ad-Dzikri, kita doakan semoga sehat walafiat panjang umur dan diberikan yaitu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Juga saya hormati rombongan Marawis Ad-Dzikri. Namanya apa? Ad-Dzikri juga? Hah? Sama? Oh. Juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah Ad-Dzikri yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabbi yang mana alhamdulillah Allah masdaqkan iman dan Islam kita. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, taufik, hidayah dan inayah, sehingga dengan nikmat itulah pada kesempatan malam ini Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita bersama dalam rangka sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni acara ruhan kalau orang tuna, atau hol 6 tahun daripada anak punya abah, orang tua atau mertua sama abah anak. Jadi kita sekaligus kita doakan, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kumpulnya kita bersama ini menjadikan asbab Allah curahkan cucuran rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah akan ampuni seluruh dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, kaum muslimin dan muslimat, baik dosa yang besar maupun yang kecil, baik dosa yang lama maupun yang baru, baik dosa yang zahir maupun yang batin, insya Allah semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya lisan kita untuk selalu membacakan hikayah daripada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumul qiyamah nanti kita diakui sebagai umatnya. Dan terlebih mudah-mudahan kita mendapatkan syafaul husnah dari beliau. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ad-Dzikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tidak akan panjang lebar, singkat padat tapi mudah-mudahan bermakna. Tentunya sebelum saya sampaikan Al-Fakir atas nama Sohaibul Bait, mohon maaf bila mana banyak kekurangan,
baik tempat penyambutan dan yang lain-lainnya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin pesta istri, namun apalah daya manusia, tempatnya kilap dan kekurangan, karena manusia nggak ada yang sempurna. Untuk itu di malam yang mulia ini, atas nama keluarga mohon kiranya dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus untuk Ustazah Umi Kulsum beserta ketua kita Hajah Surati. Takut salah lah. Dan Al-Fakir tidak bisa membalas budi baik daripada seluruh jamaah yang hadir. Hanya bisa berdoa mudah-mudahan apa yang antum baca, lakukan, baik tenaga, pikiran, semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Jadi atas nama sekali lagi keluarga mohon kiranya dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang selanjutnya, karena ini adalah haul atau mengenang temu tahun daripada Abah Al-Fakir, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang anak tentunya harus mendoakan atau hikmah atau takzim kepada kedua orang tua kita. Jadi kita punya orang tua dua. Yang pertama, babul bijasab, adalah kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Kemudian babu biru, orang tua rohaniah kita. Siapa dia? Yaitu para guru-guru kita yang telah mengenalkan kita, mengajarkan kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu statusnya sama, mertua sama, jangan kau bedakan. Nah, apabila kita bisa memberikan hak-haknya kepada beliau-beliau, maka insya Allah hidupmu akan mulia, hidupmu akan barokah, hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada kisah di masa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khores Al-Quruni, beliau adalah sahabat Nabi, dihidup di masa Nabi, namun dia tidak bisa melihat wajah baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia punya orang tua yang lumpuh. Akhirnya seandainya dia mengajukan izin kepada orang tuanya untuk suan kepada Rasulullah, pasti akan diizinkan oleh orang tuanya. Tapi sebagai seorang anak melihat kondisi ibunya, dia urungkan walaupun cintanya, rindunya kepada Rasulullah demi melayani, merawat ibunya. Akhirnya Allah berikan apa keistimewaan. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali, wahai Abu Bakar dan Sayyidina Ali, mintalah doa kepada Khores Al-Quruni, karena doanya beliau pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena baktinya kepada ibu atau orang tuanya. Jadi kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau ingin sukses hidup dunia dan akhirat, maka jangan kau sia-siakan kedua orang tua kita, guru kita, dan mertua kita. Itu kuncinya. Kamu cari sampai sudut timur sampai barat, kau cari kitab sampai 7 lapis langit, tidak ada kecuali itu kunci kesuksesan. Tapi banyak orang yang tidak memahami itu semua. Jadi kebaktian kita kepada orang tua nggak hanya di saat masih hidup. Ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doakan tiap habis sholat Al-Fatihah minimal. Kemudian kalau bulan rawah, ya kirim arwah, bacakan surat Yasin, zikir, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Insya Allah orang tua kita akan bahagia. Orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan yang mulia,
bulan di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awalu lailatin min hilali sohal ars wal kursi wal malaikatu wa madunahu tubal lima li ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tekala hilal, kata Rasulullah, telah tampak di malam pertama bulan Ramadan, sohal ars, arasnya Allah, wal malaikat, dan seluruh para malaikat, dan seluruh para makhluk-makhluknya Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, di lautan, semua mereka mengucapkan tuba lima li ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung wahai umat Rasulullah, sungguh beruntung wahai umat Rasulullah. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana tempat kita untuk membersihkan kita punya jiwa, dan fadilahnya luar biasa ya. Tapi tak akan aku kupas malam ini, kelamaan udah ngantuk. Mbak Awar udah nyender. Jadi intinya, sebelum masuk di bulan Ramadan, kita punya orang tua, maka minta maaf dulu pada orang tua kita. Kita punya guru, jangan sampai hati guru atau orang tua kita dongkol atau kecewa. Sebab orang yang rugi bukan orang yang gak puasa, orang yang rugi bukan orang yang gak sholat, tapi kata Rasulullah, orang yang rugi adalah mereka yang sholat, mereka yang sedekah, mereka yang puasa, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan, punya orang tua, rawat, muliakan orang tua kita. Siapa yang bisa memuliakan, pasti Allah akan muliakan. Kisah-kisah sudah banyak. Hores Al-Quruni menjadi wali kekasihnya Allah karena apa? Karena takdimnya kepada orang tuanya. Tahu Gus Idam? Gus Idam begitu mulia karena ibunya diperlakukan seperti raja, dimandiin, disuapin dan lain sebagainya. Terbukti. Dan mudah-mudahan kita semua dijagain Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bisa bersyukur, takdim, hikmah kepada kedua orang tua kita, walhasil Allah ridho kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridho, mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemuliaan di bulan yang mulia nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena mengingat waktu udah malam, sedikit mudah-mudahan berbobot. Intinya kita harus takdim kepada orang tua kita, guru kita. Cari sejauh mana cinta orang tua dan guru kita di dalam hatinya, maka begitu besarnya kau dapatkan keberkahan dari Allah. Jadi tanda murid kok dicintai guru, berarti murid itu takdim kepada guru. Tanda anak kok dicintai orang tua, berarti anak itu takdim kepada orang tua. Pasti itu, karena hati orang tua itu lembut, bahkan doanya melebihi wali kutub. Kenapa? Begitu ikhlasnya orang tua, tanpa diminta dia memberi. Wahnan ala wahnin. Coba bayangkan, maka beruntung orang yang punya orang tua, dia kok bisa takdim, bisa hormat, bisa melayani dengan baik. Masya Allah, pasti mulia, bukan insya Allah, pasti. Kalimat pasti itu hakikat ya. Mungkin itu aja. Saya doakan doanya Umilah atau Ibu Haji Surati. Satu doa pendek aja. Mari kita sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua Allah berikan syah wal afiyah, panjang umur. Allah pertemukan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan, dan nanti diberikan kekuatan dari Allah, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.